37:17. Pada suatu kali Raja Zedekia Yang keras. menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam bertanyalah raja istananya kepadanya, adakah datang firman dari Tuhan? Jawab Yeremia, ada. Lagi katanya, bunyinya engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Ayat 27. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Adakah yang mustahil daripadaku, untukku dan daripadaku? Artinya dari dia semua adalah nyata dan jelas. Dan di dalam anugerahnya kepada manusia nyata dan jelas. Dan terbukti bagaimana yang tadinya Musa, khotbah saya terakhir saya singgung Musa. Tuhan jangan pakai saya bicara saja, cadel saya, tak jelas suara saya. Ya. Ngak-nguknya bahasa saya, bagaimana saya menjadi memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir ini yang begitu banyak, yang tegak kengkuk, yang keras kepala. Sedangkan saya tidak mampu dan tidak punya kuasa dan tidak punya kemampuan untuk memimpin. Tetapi Tuhan menunjukkan tiada mustahil bagi Tuhan. Ya, ditunjukkannya kepada Musa dan Musa mampu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekalipun kita lihat bagaimana waktu di Meriba, ya, di Meriba di situ tidak ditemukan air dalam perjalanannya, setetes air pun dalam perjalanannya tidak ditemukan di situ, sampai-sampai mereka mengatakan kepada Musa, pulangkan kami ke Mesir, lebih bagus kami mati di Mesir daripada mati di sini karena kekurangan air. Nah, mereka sedang mau mempersiapkan merajam dia dengan batu, membunuh, ya, karena mereka akan mati semua dan ternaknya lebih baguslah si Musa, ya, dimatikan pada saat itu. Dan dengan spontan dia berdoa, ya Tuhan, aku akan dirajam oleh bangsaku ini. Karena tidak ada air lagi di sini, mereka bersumur-sumur. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Bawalah tua beberapa orang dan jangan lupa dengan tongkatmu itu. Tongkatmu yang membelah air, yang menjadi belahan di mana engkau keluar daripada air laut itu. Dan tongkat itu dibawa, ditunjukkanlah dia kepada gunung batu. Dan Tuhan mengatakan, pukulkanlah tongkatmu itu kepada gunung batu. Apa yang terjadi? Itulah yang terjadi, 12 mata air keluar memancar sesuai dengan 12 keturunan bangsa Israel. Dan sampai sekarang ini disebut air itu adalah air madu yang manis. Memang bukan madu yang dikeluarkan daripada tahun dan sebagainya lebah, tetapi lebih manis dari lebah madu. Nah, itulah sampai sekarang ada istilah air madu yang manis yang keluar dari batu karang, dan batu karang itu sendiri sampai sekarang ini sebutan kepada Adonai itu. Sebutan kepada Adonai Elohim bahwa dia adalah batu karang. Ya, dia sendiri adalah batu karang yang mampu mengeluarkan air madu yang manis. Dan saya mau berangkat lagi dalam Markus 14:36. Coba dengan cepat. Ya, Markus 14 dengan ayat 36. Ya, tolong suara yang keras bantu saya. Apa dikatakan di situ? Markus berapa? Yang keras? Sudah? 14:36 Markus. Saya, ya, kuat. Yang kuat, yang kuat. Ya. Ya. Nah, saya mau katakan kepada saudara-saudara, ada banyak kadrun-kadrun ya memutarbalikkan fakta seolah-olah apa? Loh, bagaimana dia sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi katanya, sedangkan dia berbicara kepada Bapaknya di sorga, ya, sedangkan dia mengakui tiada mustahil bagi dia, ya. Di situ dia berbicara sebagai saudara dan saya, sebagai manusia biasa. Ya,
Dia memanggil Bapa, disitulah wujud dia dalam keberadaan sebagai manusia biasa. Jadi bolak-balik iman percaya kita harus diulang-ulangi, jangan sampai lupa bahwa yang menderita itu bukanlah pencipta langit dan bumi, ya, tapi yang menderita itu manusianya. Makanya itu oleh karena satu orang mati dan dibangkitkan, maka setiap orang yang mati dalam dia akan dibangkitkan. Oleh karena satu orang dinaikkan ke sorga, maka setiap orang yang di dalam dia akan dinaikkan ke sorga. Tepuk tangan buat dia. Jadi saya mau buktikan bahwa keberadaan dia sendiri pencipta langit dan bumi tidak ada yang tidak benar dan tidak ada yang terbukti. Itu yang makanya tidak ada yang mustahil. Dan dalam anugerahnya, dalam hubungannya kepada manusia dari zaman pembentukan manusia sampai sekarang ini, nyata bahwa segala perkara